fikih dengan judul istisna. Materi pertama akan disampaikan oleh saya. Disimak baik-baik ya, teman-teman. Pengertian istisna menurut bahasa mempunyai arti menganggap baik. Sedangkan menurut ahli usul fikih, dimaksud dengan istisna ialah berpindahnya seseorang mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh qiyas jadi atau jelas kepada hukum yang dikehendaki oleh qiyas khafi atau samar-samar, atau dari ketentuan hukum kuli umum kepada ketentuan hukum juz'i atau hukum khusus karena ada dalil atau alasan yang lebih kuat menurut pandangan mujtahid. Paham? Maksudnya apa? Belum. Baik, saya ulangi. Pengertian istisna adalah menganggap baik sesuatu hal. Sedangkan menurut ahli usul fikih, yaitu berpindahnya seseorang mujtahid atau seseorang yang mujtahid itu seseorang yang ahli dalam fikih dari hukum yang dikehendaki oleh qiyas jali atau qiyas jelas kepada hukum yang dikehendaki oleh qiyas khafi atau qiyas sama-sama. Coba sadar ulangi pengertian istisna menurut bahasa. Bahasa itu yang kehendak Baik. yang dianggap baik, yang dianggap baik sama seorang. Pengertian dasar hukum. Dasar hukum fikih ada di surat Quran surah Az-Zumar ayat 18. Coba Sobri baca. Ya, Zumar Ayat 18. Surat Az-Zumar ayat 18. Tulis itu. Az-Zumar ayat 18. Berapa? Ayat apa? Ayat 18. 18. Baiklah, saya akan Al-Azi. Ya, Al-Azi. Baiklah, saya akan membaca Quran surah Az-Zumar ayat 18 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanu. Ulaika alladzina hadahumullahu ulaika hum ulul albab. Sudah. Aldo bacakan artinya. Artinya Aduh. Ada. pasti kan? Nggak ada apa itu. Masuk dulu. Yaitu mereka yang mendengar perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik. Di antaranya mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka lah itu orang-orang yang mempunyai akal sehat. Apa maksud ayat? Ayat ini menurut menegaskan bahwa pujian Allah SWT bagi hambanya yang memilih dan mengikuti perkataan yang terbaik, dan pujian tentu tidak ditunjukkan kecuali untuk sesuatu yang disyariatkan oleh Allah SWT. Selanjutnya pendapat ulama tentang istisna.
Pendapat ulama tentang ihsan terbagi menjadi dua. Bah. Ya Amin ya dari Domin. Ada Sadat, ada Aldo, ada Ibu ya, guys. Situ. Pendapat ulama tentang ihsan ada dua, menurut jumhur Malikiyah dan Hanafiyah. Yang kedua ulama Syafi'iyah. Menurut jumhur Malikiyah dan Hanafiyah menetapkan bahwa Hanafi, bukan Hanabila, Hanafi. 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 Ya. Dia tak tahu yang ada Hanafiyah. Menurut jumhur Malikiyah dan Hanafiyah menetapkan bahwa al-ihsan adalah suatu dalil syar'i yang dapat dijadikan hujah untuk menetapkan hukum terhadap sesuatu yang ditetapkan oleh qiyas atau keumuman nas. Dan menurut ulama Hanafiyah al-ihsan ini dengan alasan bahwa berdalil dengan al-ihsan itu sebenarnya sama dengan berdalil dengan qiyas kafi atau berdalil dengan islah, kesemuanya dapat diterima. Yang kedua, menurut ulama Syafi'iyah memiliki pandangan yang berbeda. Menurut Imam Syafi'i dengan qaulnya yang masyhur bahwa barang siapa yang berhujjah dengan istihsan maka ia telah membuat sendiri hukum syara. Imam Syafi'i berkeyakinan bahwa berhujjah dengan istihsan berarti telah menentukan syariat baru. Sedangkan yang berhak membuat syariat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah terlihat bahwa Imam Syafi'i beserta pengikutnya cukup keras dalam menolak masalah istihsan ini. Itu kan Syafi'iyah itu dia tidak menyetujui, ya. Kemudian Malikiyah tadi setuju. Menurut pendapat Bapak, yang mana yang kita sebagai umat atau orang awam yang kita pegang? Yang pertama atau yang kedua? Dan berikan alasannya. Nanya. Dia mana? Capek. Orang awam kita Berdua selamat hari Ambil bos. hari ini juga. Tidak ada waktu lagi. Oh, Lanjut. Pertanyaannya tadi kan yang pertama tadi dia setuju, yang kedua tadi tidak setuju. Jadi kita sebagai orang awam harus mengikuti yang mana? Kita sebagai orang awam mungkin mengikuti yang pertama. Alasannya karena istihsan itu kan menggapai sesuatu hal.
Menurut Ridho? Abdi Baik Abdi. Menurut Abdi? Iya. Sebuah panitia. Ya, mengapa? Alasannya? Karena istilah itu menganggap manusia Kan kalau Imam Syafi'i kan alasan dia tidak memakai, dia takut bahwa kita memudah-mudahkan hukum karena tidak ada di Al-Quran. Jadi menurut Bapak yang mana yang lebih bagus? Ya kalau Imam Syafi'i kan dia berhati-hati dalam menetapkan hukum. Kita memang diperintahkan oleh Allah berhati-hati dalam menetapkan hukum. Itu jamnya semua. Ini jawabannya jawabannya menurut saya kita sebagai orang awam harus mengikuti yang ulama Syafi'i karena ulama Syafi'i dia mengambil sesuatu hal yang sesuatu hukum Islam itu sangat hati-hati dalam mengambil itu. Jadi dikatakan di sini terdekat Imam Syafi'i tidak setuju karena dia belum ada di Al-Quran. Jadi kita mengikuti yang ulama Syafi'i. Baik, sudah bisa yang kita dengar. Sekarang saya bertanya. Materi belum. Jelas. Jelaskan dulu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh dua belas. Bagus banget videonya. Video bagus banget videonya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Al-Quran, yaitu macam-macam istihsan. Macam-macam istihsan di sini berdasarkan dari Macam-macam. Macam-macam. Benar. Tambahin aja. Panduan. Ketawa-ketawa Dita. Sok gue gitu. Sok gemoy. Kenapa kopin? Soalnya Video sana main video. Sona jangan, Sona. Oh. Potong palanya Bu. Nah, macam-macam istihsan ada tiga. Ada tiga sana. Macam-macam istihsan. Apa aja sana?
Bapak gila. Istisan dengan nas. Istisan dengan isma. Yang ketiga istisan dengan kias kafi. Coba jelaskan satu-satu. Pak. Apa ini? Iya, Pak. 15. Istisan dengan nas mengacu pada istisan berdasarkan ayat Al-Quran atau hadis yang berbeda dari kaidah umum, seperti hukum tidak dipotongnya tangan pencuri pada masa kelaparan yang diberikan oleh Bapak yang matang berdasarkan Pidato. kondisi yang mendesak. Pidato. Apa maksudnya? Nomor satu. Nomor satu apa maksudnya? Maksudnya yang kau bacakan itu apa maksudnya? Ya 16. Black color galu. Black color. Istisan dengan nas berbeda istisan dengan nas berdasarkan ayat Al-Quran atau hadis. Jadi segala sesuatu itu harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kedua, istisan dengan ijma meninggalkan hukum dari kias karena ada kesempatan umum ijma ulama seperti misalnya akad wajib, seperti misalnya akad berbeli tanpa melakukan akhirnya karena sudah dikenal dan dikenal secara umum. Yang ketiga, istisan dengan kias kafi mengalihkan hukum dari kias dari analogis yang jelas, kias kafi. Analogis yang bersembunyi karena adanya alasan yang kuat, seperti kasus wakaf karena pertandingan di mana ada pengairan dan legalitas tidak termasuk dalam hukumnya. Secara kias, jadi namun istisan memperbolehkan jika tidak disebut secara tegas berdasarkan atau karena kemaslahatan. Maksudnya apa? Nomor 3, maksudnya apa? Istisan yang mengajukan hukum dari kias dari analogi jelas kias kafi, analogi yang bersembunyi karena adanya alasan kuat. Bisa kasih contoh? Coba udah dibaca 1, 2, 3. Contoh 1, 2, 3 tadi bisa. Nggak ada contohnya dari tadi. Nah, baca satu contoh yang dengan nas tadi. Istisan dengan nas. Contohnya apa?
pelaporan yang diizinkan oleh Kepala Masyarakat berdasarkan kondisi yang mendesak. Dua. Contoh istisan dengan nas. Yang contoh istisan dengan ijma. Ada sama, ada kata, ada video. Contoh istisan dengan ijma ialah seperti sahnya akad jual beli tanpa mengambilkan objeknya karena sudah dikenal dan diterima secara umum. Lalu contoh istisan dengan kias kapi, seperti kasus wakaf tanah pertanian di mana hak pengairan dan legalitas tidak termasuk dalam kias secara kias. Secara kias tadi, namun istisan diperbolehkan jika tidak disebut secara tegas dalam akad wakaf karena kemaslahatan. Oh, salah. Cik Junita ni. Apa kan je? Aku tengok sikit nak puluk no. Dah nak dah. Ya, sabun du aku video. Boleh saya minta tolong ulang dari penjelasan dia istisan ijma. Ya, aku video. Oh, jadi. Ahmad, istisan dengan ijma yang macam istisan yang kedua. Penjelasannya. Penjelasan kedua. Senang juga. Dalam saja. Video dari Pak. Hukumnya ada hukum. Video cerita. Atau mana? Ngapain salah? Boleh menjelaskan istisan dengan nas? Ya, contohnya aja, contohnya. Saya Kak. Saya Pak kasih contoh ya Pak tentang potong tangan bila mencuri. Sudah dijawab silakan. Kan saya jawab, kan contoh yang tadi satu. Contohnya kelihatan. Satu lagi apa? Aldo. Nanti maksudnya dia. Video. Duduk. Awak. Boleh jawab Dua. yang contoh istisan dengan kias kaki. Contoh. Kias kaki. Istisan kias kaki. Contohnya. Contohnya. Istisan. Contohnya kayak orang yang selawat dengan tayamum, kemudian menemukan saat sholat. Lalu status halal suami istri karena akan nikah tentu akan terus berlaku sampai ada talak dan fasakh. Contohnya yang tiga. Yang contohnya itu. Ini gini aja Pak, hukumannya. Iya. Dari Suruh satu.
Kira-kira semangat Pak. Ya, Tanggoi. Mulainya. Tanggoi. Ya, ya. Ayo, Batman. Breaking gol mana cepat-cepat. Apa? Kasih sudah. Kasih apa? Ya, Hai. kalian keluar. Sona. Maju gi maju. Maju. Sona. Maju lagi. Ini aja. Semuanya. Diri, cepat, diri. Diri, cepat. Angsa. Amin. Ayo cepat. Contoh tadi udah. Ambil lagi ya. Dibacakan ada nggak usah ditulis. Berdasarkan alasan istisna dengan full menggunakan kebiasaan yang berlaku umum sebagai dasar penetapan hukum seperti dibolehkannya mewakafkan benda bergerak seperti buku. Benda bergerak Mana yang bergerak bergerak? benda mati seperti Ngeri tak bergerak? Antu boleh. benda mati seperti buku. Salah. Istisna dengan maslahat menggunakan kemaslahatan atau kebaikan sebagai alasan untuk meninggalkan kias. Misalnya adanya jaminan bagi burung yang berserikat. Istisna dengan darurat menyimpang dari hukum kias karena keadaan darurat yang mengharuskan penyimpangan tersebut demi kemaslahatan. Seperti contoh kasus kelaparan di atas yang di kasus istisna dengan kias kaki tadi. Lalu istisna al-aras wa'al masyarakat menolak kesukaran dan kesulitan yang mungkin timbul dari penerapan hukum kias dengan mengedepankan kemudahan. Lalu ada contoh istisna. Contoh istisna. Manfaat dipelajari istisna menjaga fleksibilitas hukum Islam, mencapai keadilan, menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman, serta menghindari kemudaratan dan mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat. Istisna membantu penerapan hukum yang lebih bijaksana